banyak yang bilang bahwa Aaron Kakak ini performanya menurun dan bahkan ayahnya tuh sempat bilang dia mentalnya down lah ya si Aaron Kakak ini. Sebelum ini dia bisa mencetak gol kok. Kenapa setelah kejadian itu kok agak sedikit down gitu. Seharusnya tuh Arkan Kakak fokus betul-betul di dalam sepak bola, tidak terpengaruh dengan cibiran omongan di luar. Lagi-lagi balik ke Kakak, dia harus ngebuktiin bahwa di lapangan gue masih yang terbaik kok, gue siap kok bersaing sama Jans Raven, dan itu pembuktiannya hanya di lapangan. Tapi banyak yang suka mengatakan, ini kalau Indra Safri ketemu Thailand atau Vietnam, ini pelatih Thailand atau Vietnam cium tangan nih. Apakah bisa dibilang Coach Indra Safri itu salah satu pelatih terbaik saat ini atau bahkan mungkin sepanjang masa? Halo teman Nalar, welcome back to Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Bersama saya Noella Siserina, Mas Sabto Haryo di sini. Apa kabar Mas Sabto? Baik, Noe. Labib, apa kabar? Alhamdulillah baik, Noe. Mas. Kita kembali dengan line up seperti di minggu lalu ya, karena bahasan kita juga tentunya masih relate. Kalau di minggu pertama-tama kita ucapkan selamat dulu untuk timnas Indonesia kita U19 karena berhasil memenangkan Asia U19 Boys Championship 2024. Kita apresiasi luar biasa, selamat sekali lagi tentunya, dan kita akan bahas permainan mereka ya Mas Sabto dan juga Labib. Yes. Seperti kita bahas di episode kita sebelumnya, bahwa kita sempat bahas tuh mengenai set piece. Dan terbukti ini efektif dan juga berhasil, mengingat gol dari Jens Raven, satu-satunya gol itu dari sepak pojok Caviatur. Menurut Mas Sabto dan Labib, bagaimana? Memang set piece yang digunakan ini works, dan apakah ini memang strategi dari Coach Indra? Iya, karena mungkin kalau dari kualitas kolektif tim, Thailand kan emang sulit banget ya ditembus. Berapa kanal kita coba untuk tembus susah banget. Berapa kali kita coba dari wings, selalu mental karena memang lini pertahanan dan disiplin yang solid ya dari Thailand. Dan mereka bisa build up play dan juga possession football yang rapi banget, sehingga kita memang nggak dapat banyak peluang gitu. Nah, yang selalu kita singgung di sebelum ini kan, karena kita punya salah satu alternatif untuk bisa mencetak gol, dan itu terbukti dari pertandingan pertama lawan Filipina kita bisa cetak gol dari aksi sepak pojok. Lalu di beberapa pertandingan berikutnya pun banyak gol juga lahir, terutama dari Kadek Arel ya, dan si Iqbal juga ya, dari sepak pojok juga. Ini kan artinya ketika kita buntu, selain coba tendangan-tendangan dari luar kotak penalti yang biasanya menjadi gol, kita juga punya sepak pojok, dan itu bisa dibilang jarang juga ya kita kan memanfaatkan sepak pojok, tapi ternyata sekarang works, dan itu kembali lagi tercipta. Tadi Noella bilang di final Caviatur ngumpan, Kadek Arel lagi ya yang nyundul, tapi bola disambar oleh Jens Raven dan akhirnya menjadi gol, dan satu-satunya gol yang akhirnya memenangkan AFF U19 ya untuk Indonesia. Kalau menurut Tapi gimana? Betul ya, banyak yang dikatakan oleh Mas Sabto, saya sepakat bagaimana pada akhirnya opsi melalui skema set piece itu kan salah satu opsi terbaik ya dalam memaksimalkan peluang, dan kita lihat lagi berarti ada sesuatu yang memang di-drill ketika latihan, yaitu pemanfaatkan entah itu tendangan bebas atau tendangan penjuru untuk dimanfaatkan oleh Iqbal, Kadek Arel, Jens Raven, dan lagi-lagi bagaimana betul, Kadek Arel di situ di posisi yang tepat untuk melakukan sundulan dengan postur yang cukup tinggi 183 cm. Tetapi memang sebenarnya sundulannya Kadek Arel tidak mengarah ke gawang ya, malah balik ke tengah gitu. Balik ke tengah, mengarah ke tengah, tetapi menjadi advantage bagi Jens Raven yang tidak terjaga langsung melakukan tap in, dan ini sebenarnya juga bola-bolanya Jens Raven banget ya. Tetapi memang Jens Raven juga kalau mungkin tidak dalam posisi yang tepat, ideal atau tidak tenang, bukan tidak mungkin tidak menjadi gol. Tetapi di sini Jens Raven dengan ketenangannya bisa melakukan tap in dengan sangat baik. Jadi menurut saya memang opsi dengan memaksimalkan tendangan-tendangan penjuru ini sudah cukup baik sih. Jadi memang harus ditingkatkan lagi, apalagi nanti lawannya ketika kita ingin bicara lebih tinggi lagi pasti akan lebih sulit lagi, terutama ketika menghadapi lawan-lawan yang mungkin punya postur tubuh lebih tinggi. Nah, kalau kita bicara dari sisi pemain, Kapten Timnas U19 kita, Donity Pramukas, mendapatkan gelar Best Player ya, Mas Sabto dan Labib di AFF U19 ini. Apakah nantinya dia akan maju ke U23, apa mungkin langsung timnas senior, dan siapa lagi kira-kira yang cocok? Kalau Donitri kan emang eksepsional ya, dari sisi bermain, emang bisa dibilang paling matang dari penguasaan bola sih, kalau ngeliat kemarin ya. Maksudnya banyak pemain yang dribbling bolanya masih gerasa-gerusu lah, seperti itu, tidak terlalu rapi. Tapi Doni tuh penguasaan bolanya luar biasa, ketenangannya, gimana dia bisa ngelewatin lawan pun tanpa perlu aksi berlebihan, tapi cukup satu sentuhan dia bisa ngelewatin lawan, dan juga asis-asisnya selalu
top notch lah ya, bisa menghasilkan gol. Ini suatu bukti bahwa ini pemain di usia yang masih 19 tahun sangat matang. Tadi kan Noe nanya apakah dia layak untuk main di level selanjutnya. Tapi kan sudah dipanggil juga ya. Sudah ketika di AFC usia 23. U20 dipanggil, U23 dipanggil, dan 2 kali ke timnas senior pun sebenarnya dia sudah pernah dipanggil Betul. ya, walaupun tidak dimainkan. Itu kan suatu bukti lagi bahwa ketika Sintayong nonton pertandingan U20 yang dipegang Sintayong, tadi lawan Persija U19, Betul. Donitri main di situ. Terus dia langsung terpukau lah dengan gaya permainannya Donitri, akhirnya dipanggil. Jadi kalau dari sisi permainan, emang ini pemain cocok gitu untuk gayanya Sintayong. Apalagi kita punya stok yang sangat mewah ya, ekstra di sisi kiri. Masih punya Pratama Arhan, masih punya Jens Raven, masih punya Verdong, masih punya Jens Raven lagi. Sen Patinama, masih punya Nathan Chuaon yang bisa tampil di sisi itu. Edo kadang-kadang juga main di posisi itu. Jadi cukup banyak stok melimpah. Ditambah lagi ada pemain dari U19 yang tampil luar biasa, Donitri. Saya rasa ini menjadi salah satu sisi yang betul-betul kita punya kemewahan, dan saya nggak heran kalau akhirnya dia menancapkan dirinya di U23 dan juga timnas senior. Ya, kalau menurut saya sih memang apa yang dia torehkan sejauh ini saya nggak kaget, karena kenapa? Saya mengikuti perjalanan dia ketika di musim Liga 1 2021-2022 dia menjadi pemain termuda yang melakukan debut di Liga 1 di Liga Indonesia, diberikan kesempatan di pekan ketika menghadapi Persita Tangerang. Saya ingat banget bagaimana anak yang masih berusia 16 tahun mengisi sisi kiri serangan Persija saat itu. Yang menarik adalah Donitri ini kan lama bermain untuk Persija, yang dimana saat itu Persija masih ditangani oleh Thomas Doll selama 2 musim dengan formasi 3-4-3, yang dimana formasi tersebut juga digunakan di tim nasional senior, tim nasional under 19 kemarin juga sempat pakai 3-4-3 di babak final, ataupun 4-3-3. Ini pemain versatile, bisa sebagai penyerang sayap kiri, gelandang kiri, atau fullback kiri, atau wingback kiri. Jadi menurut saya dengan kemampuan, kemahiran menyisir di kaki kiri, apalagi dia itu kan pemain eksepsional, salah satunya kalau kata Mas Septo tadi eksepsional, karena memang dia penendang kaki kiri murni. Itu kan jarang banget di Indonesia, penendang kaki kiri murni yang sangat kompeten, dan menurut saya dengan level seperti ini tinggal menunggu waktu lah dia menjadi pemain andalan ya, atau pemain utama di timnas U23 nantinya. Mungkin bisa menggantikan Pratama Arhan yang bakal ya secara usia mungkin akan udah senior di tahun depan. Tetapi setelah Pratama Arhan mungkin ada sosok Donitri Pamungkas yang bisa menggantikan peran dari Pratama Arhan di U23 dulu. Ya itu kan kalau kita bicara dari posisi kapten ya. Tapi ada juga goalkeeper kita yang mampu juga jadi best goalkeeper di AFF U19 ini. Dan tentunya performanya begitu menarik karena mampu menghasilkan 4 clean sheet ya, Sabtu dari 5 laga. Apakah prospeknya akan baik juga untuk Ikram dari pemain asal Semen Padang ini? Iya, posturnya keren sih. 183. 183, cukup oke untuk ukuran kiper, terutama di kawasan ASEAN dulu lah ya. Kita bicara posturnya cukup oke, cara ngambil bola dia di atas juga bagus, shot stopping dia juga bagus. Ya walaupun untuk urusan metik bola di udara sih saya masih melihat Hernando ya masih one of the best gitu. Cuman dia menuju ke sana, dia baru kebobolan cuma 2 gol waktu lawan Timor Leste, satunya lewat penalti ya. Iya betul. Dan ini suatu bukti juga bahwa kita selalu punya kiper yang bagus ya di usia muda. Sebelumnya ketika menjadi juara kan Raffi Murdianto ya juga tampil luar biasa gitu. Cuman kan ke atasnya ternyata tidak berlanjut, stuck juga. Nah ini kan harapannya dipegang oleh tim pelatih yang tepat, dia masih bisa mengasah kemampuannya sehingga dia menambah lagi opsi kita di posisi kiper kan. Ketika kita berharap ada kedatangan Martin Paes, kita masih punya Hernando, ya masih ada Nadeo di situ, Adi Satrio, banyaklah kiper-kiper yang mungkin levelnya setingkat ya di antara Hernando dan juga Al-Ghafiri ada di situ, sehingga tidak stuck ketika kita harus memilih kiper siapa yang akan menjadikan kiper utama gitu. Yes. Kalau bicara Al-Ghifari sebenarnya sih kan memang ini kiper masih muda ya. Saya melihat bagaimana kalau bicara di ASEAN betul dia kiper hebat. Tetapi kan lawan kita kan nggak mungkin tim-tim ASEAN atau negara-negara ASEAN. Pasti kita akan menghadapi tim kuat dari Asia atau bahkan tim dunia nantinya. Tetapi memang kalau bicara potensi, ini kiper berpotensi banget. Tetapi mungkin ada beberapa hal atau aspek yang harus didrill kembali oleh tim coaching staff goalkeeper. Salah satunya ya itu pengambilan keputusan dan tepat apa enggak keputusannya. Satu hal kemarin ketika di babak final yang saya tonton adalah satu tembakan free kick ya, pemain Thailand sama Al-Ghifari itu dibiarkan. Karena dia menganggap itu mungkin akan out, tetapi ternyata membentur tiang. Itu kan satu keputusan sebenarnya. Ya, tapi
tetap nantinya jam terbang yang akan menjadi hal yang bisa membuat Al-Ghifari step up. Tapi kalau bicara bagus, dia bagus. Mungkin saya melihat dia mungkin sedikit banget sih untuk di level U19 kan dulu kita punya selain Raffi punya Cahya Supriyadi, punya Dava Fasya, bahkan punya Hernando Ari juga. Mungkin Al-Ghifari belum selevel kiper-kiper yang tadi saya sebutkan ketika U19, tetapi potensi dia untuk menjadi kiper lebih baik lagi dibandingkan sekarang sangat-sangat terbuka. Apalagi ya kita punya goalkeeper coach yang cukup berpengalaman. Jadi itu menjadi nilai plus buat Al-Ghifari Ikram jika ingin memang menjadi salah satu best goalkeeper nantinya. Dan tentunya kita juga tidak melupakan performa dari Jens Ravens ya. Yes. Betul. Yang merupakan top skor di U19 kita berhasil menorehkan 4 gol dan saat ini dia bermain di Dordrecht U21 liga keduanya Belanda. Eerste Divisie. Nah, dengan performa dia di sini Mas Sato dan Labib, apakah dia next-nya akan dilirik sama klub-klub Eropa atau bahkan mungkin Eredivisie? Bisa naik ke Eredivisie? Mungkin kalau level Eredivisie belum ya. Iya. Dari sisi ini pemain masih sangat raw atau sangat mentah dari sisi gimana cara dia berlari, gimana cara dia ngelewatin orang, belum mencerminkan pemain pro yang akan tampil di Liga 1-nya Belanda gitu. Cuman ya usianya masih 18 tahun. Masih banyak waktu untuk dia step up untuk bisa menjadi pemain yang bagus, tapi kan ketika minggu lalu kita memuji dia, itu kan memang yang ternyata terlihat di lapangan kan. Yep. Ini pemain yang merupakan kombinasi dari Rafael Strijk dan juga Ramadan Sananta. Betul. Maksudnya ini pemain yang tadi bisa ngebuka ruang. Sempurna lah ya. Sempurna lah ya. Maksudnya kita membutuhkan seorang striker, kita membutuhkan seorang real number 9. Tapi kan memang nggak semudah itu ternyata mencari pemain yang betul-betul menjadi predator dalam kotak penalti. Cuman yang ditawarkan oleh Jens Ravens ternyata dia bisa mengakomodir semua yang kita mau gitu. Dari sisi pemain yang bisa ngebuka ruang, pemain yang bisa menarik back, dan juga pemain yang ketika dalam kotak penalti mendapatkan peluang kecil dan itu menjadi gol. Dan kemarin yang gol kemenangan itu kan yang terciptanya karena insting dia kan membaca bola, kira-kira kalau sundulan teman gue ke sini, gue akan kemana posisinya, gimana gue nyambernya. Nah dia itulah potret seorang striker yang memang haus gol dan harus dia buktikan di level yang tertinggi. Ya kemarin untuk urusan U19 ya level tertinggi dia lah ya. Yep, dia bisa ngebuktiin dengan sebuah gol yang akhirnya bisa memenangkan Indonesia. Nah kalau kita bicara Jens Ravens, tentunya ini akan relate banget sama Arkan Kakak ya. Yep, karena posisi starternya itu digantikan oleh Jens Ravens dan ini lagi heboh juga di kalangan netizen karena banyak yang bilang bahwa Arkan Kakak ini performanya menurun dan bahkan ayahnya tuh sempat bilang dia mentalnya down lah ya si Arkan Kakak ini. Gimana kira-kira apa yang harus dia lakukan nih untuk meningkatkan performanya lagi? Karena banyak yang bilang joget-joget di TikTok. Iya kalau bicara mental kan memang Arkan Kakak bahkan usia 17 tahun pun dia belum ya saat ini. Tetapi memang masih banyak jalan yang akan dilalui oleh Arkan Kakak. Tetapi memang kalau bicara apa yang terjadi sekarang kan kita udah dunia digital ya. Seharusnya tuh Arkan Kakak fokus betul-betul di dalam sepak bola. Tidak terpengaruh dengan cibiran omongan di luar. Mungkin yang pemain-pemain besar di luar juga pasti mendapatkan cibiran yang sama ya. Apalagi Arkan Kakak kan salah satu pencetak gol Indonesia di Piala Dunia loh. Maksudnya event besar gitu. Terus dia bisa cetak gol di situ. Mungkin satu hal yang luar biasa bagi Arkan Kakak ketika dia waktu itu melakukan selebrasi joget ya. Mungkin sesuatu yang mungkin kapan lagi bisa diulang kan. Tapi memang setelah itu harusnya Arkan Kakak bisa mengimprovisasi kemampuannya. Bisa juga tidak hanya kemampuan juga mental bertandingnya. Karena apalagi akan banyak hal yang bakal lebih sulit lagi dihadapi tidak hanya Piala Dunia U17. Bahkan sekarang di AFF U19 kemarin ketika menghadapi Kamboja dan Filipina dia udah menjadi pemain inti dulu ya, menggeser sementara Jens Ravens walaupun pada akhirnya digantikan oleh Jens Ravens, tetapi itulah challenge yang harus dilalui oleh Arkan Kakak, bisa menunjukkan kualitasnya ketika berlatih dan juga ketika bermain. Padahal menurut saya ketika di Liga 1 musim 2023-2024 pelatih Leo Medina dan Milo, pelatihnya dia di Persis Solo itu banyak memberikan menit play buat Arkan Kakak. Tetapi memang lagi-lagi kita harus bicara usianya masih sangat muda. Jadi ekspektasi juga tekanan dari luar tuh jangan terlalu besar buat anak ini. Tetapi biarkan anak ini berkembang secara natural untuk menjadi salah satu striker berbahaya. Secara postur bagus ya Mas. Iya. Secara postur speed juga sebenarnya bagus, tetapi memang pada akhirnya nantinya mental di sini yang akan berbicara. Nah, kalau kita bicara mental nih dengan usianya yang begitu muda, mungkin relate sama episode-episode kita sebelumnya ya Mas Sato, bahwa memang sejak dini harus dipersiapkan juga secara mental, karena bukan hanya teknis permainannya aja, tapi mentalitinya juga. Iya, terutama tadi ya, Labi bilang di era sosmed sekarang,
mental tuh lo harus siap banget lah ya. Siap banget. Ketika lo memilih untuk menjadi pemain, pastinya lo menjadi seorang public figure kan. Pastinya. Itu udah pasti, ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang muji, ada yang kritik, bahkan banyak yang hujat. Pastinya. Yang saya sayangkan mungkin yang menghujat ya. Yep. Maksudnya proporsinya ya harus cukup fair lah ya. Yep. Kalau pemain bagus dipuji, pemain jelek ya dikritik, tapi jangan sampai menghujat gitu. Yes. Kalau hujat kan jatuhnya beda. Jatuhnya. Dan kita kan tidak pernah tahu background story dari seorang pemain gitu kan. Apakah dia cukup kuat mentalnya, apakah dia punya masalah di masa lalu yang akhirnya membekaskan trauma dan akhirnya sulit untuk berkembang. Jadi kan ada satu hal yang sedikit mungkin disayangkan, hujatan yang datang ke dia gitu ya. Ya cuman Arkan Kakak ya harus berkaca juga. Maksudnya kita ada contoh Marcelino juga kan. Dia dihujat habis-habisan waktu U23, tapi dia dengan ngocolnya ngebales netizen negeri lucu gitu kan. Maksudnya itu kan berarti mental dia siap kan untuk menghadapi, dan pembuktiannya adalah di lapangan gitu. Marcelino bisa comeback, bisa menunjukin bahwa ya gue memang kadang-kadang gue main jelek, kadang-kadang gue main bagus, tapi selalu gue ingin buktikan di lapangan. Nah, Arkan Kakak ya harus menuju ke situ gitu untuk menjadi pemain yang besar, untuk menjadi pemain yang pilihan utama di timnas kita, ya harus melihat ini sebagai sebuah hal yang bisa memacu dia ya untuk bisa ngebuktiin di lapangan gitu. Sebelum ini dia bisa mencetak gol kok. Kenapa setelah kejadian itu kok agak sedikit down gitu. Jadi ya kalau memang perlu untuk reparasi mental harus pergi ke orang yang khusus untuk bisa membangkitkan kembali, ya kenapa enggak gitu kan. Psikolog kan banyak juga yang bisa memperbaiki ya. Timnas biasanya ada ya dokter psikolog. Iya, dan itu ya lagi-lagi balik ke Kakak, dia harus ngebuktiin bahwa di lapangan gue masih yang terbaik kok, gue siap kok bersaing sama Jens Raven, dan itu pembuktiannya hanya di lapangan, tidak di tempat lain, dan itu harus lo buktiin. Dan tentunya harapannya dengan hujatan-hujatan atau cacian yang diterima justru itu bisa memecut dia untuk membuktikan kalau I'm still the best. Yes, pastinya. Nah, Mas Sabto dan Labib, kalau kita bicara target selanjutnya dari U19, kan next-nya ada kualifikasi untuk U20 di China nanti di tahun 2025. Masih lama dan kans kita cukup besar, timnas kita, tapi apa catatan yang masih harus diperbaiki? Iya, September ya. September di Madia ya? Di Madia, kebetulan kita menjadi tuan rumah juga. Dari 4 tim, Yaman, Maladewa, Timor Leste lagi. Kita ketemu Timor Leste lagi. Dari beberapa yang menjadi tuan rumah, Indonesia juga menjadi tuan rumah, dan sejauh ini tampilnya akan di Madia ya, yang ada di jadwal gitu. Tapi kan apakah ada permintaan apa nggak tahu. Tapi yang jelas September kita udah harus mulai bertanding menuju Piala Asia yang akan tampil di Cina 2025 ya. Betul, dari Februari. Dan itu kualifikasi menuju Piala Dunia. Betul. U20 juga. Jadi memang tadi Noe bilang masih panjang. Kalau ngelihat beberapa hal yang harus dibenahi oleh tim U19 ini, ya memang masih banyak hal yang patut kita lihat sebagai hal yang bisa dimaksimalkan gitu. Dari sisi possession kita sudah mulai bisa, tapi ketika kita dikepung sama Thailand kemarin, kita agak bingung juga. Untuk mengeluarkan bolanya seperti apa, langsung bola-bola jauh itu kemarin udah berapa kali ya? 15 menit pertama langsung. Iya, dan terakhir ketika dibombardir sama Thailand pun akhirnya kita buang bola terus. Padahal kan sebelumnya kita bisa mengeluarkan bola dengan enak, possession lagi, memperlambat tempo, itu yang sebetulnya bisa kita lakukan. Tapi ya namanya juga mungkin panik ya, dalam situasi panik akhirnya kita nggak keluar strategi awalnya. Mungkin itu juga harus dibenahi. Kedua, decision making pemain. Masih banyak yang salah mengambil posisi, masih salah oper pun berapa kali kita lihat di setiap pertandingan. Bahkan lawan tim-tim yang lemah, melawan Filipina, lawan tim Leste, Kamboja, berapa kali kita salah umpan. Itu kan tidak boleh terjadi kalau kita mau berkaca pada level yang lebih tinggi lagi gitu, bicara Asia, bicara dunia. Sekali salah, kelar loh lawan tim-tim besar transisinya. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh jelas harus dibenahi, dan itu diakui sendiri sama Coach Indra Safri bahwa masih banyak lubang-lubang yang harus kita benahi. Yang menuju September, ya kita udah harus mulai siap untuk melakukan itu, makin dipertajam lagi kalau nanti kita lolos menuju ke Cina-nya di 2025. Dan ini kan ada bocoran juga ya dari Pak Erick Thohir, katanya timnas U19 kita tuh akan melakukan match uji coba di Korea Selatan dan akan melawan tim-tim top dunia, Argentina, Thailand, dan juga Korea Selatan tentunya. Apa ekspektasi kita? Apakah emang ekspektasinya hanya untuk latihan, benar-benar latihan? Karena takutnya
kekhawatirannya kita terbantai seperti di Toulon Cup. Iya, kalau bicara uji coba kan sebenarnya ini adalah hak yang sangat bukan hak ya, kesempatan yang sangat besar buat pelatih ya. Gimana pelatih bisa menyiapkan formasi terbaik, formula terbaik, juga bisa menyiapkan pemain-pemain untuk mendapatkan minute play, kesempatan mahal nih. Iya. Kapan lagi menghadapi kalau Thailand mungkin kita udah sering lah di Asia. Argentina. Korea Selatan dan Argentina ini yang luar biasa banget, salah satu jagoan Asia dan salah satu jagoan dunia. Mungkin kemungkinan besar juga Argentina akan membawa pemain bekasan Piala Dunia U17 ya, Echeverry dan kawan-kawan. Jadi menurut saya ini kesempatan besar untuk Indra Safri. Kalau bicara hasil, mungkin kita bisa kesampingkan nomor sekian. Tetapi bagaimana nanti Indra Safri bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang tadi Mas Sabto udah katakan ya. Salah satunya decision making, tambahan dari saya mungkin organisasi permainan. Itu yang harus juga kita maksimalkan. Karena kenapa? Kalau bicara organisasi permainan kemarin ketika Thailand mereka sedang kalah, mereka tetap mempertahankan pola permainan mereka sejak awal. Pola permainan yang ditampilkan oleh pelatih Emerson tuh bagus banget, walaupun pada akhirnya mereka tidak bisa mengangkat gelar juara, tetapi menurut saya ini sudah sangat baik buat kedepannya bagi timnas Thailand, dan ini juga harusnya bisa diadopsi oleh timnas Indonesia. Bagaimana cara bermain yang coba dimaksimalkan oleh Indra Safri dengan formasi 3-4-3 juga bisa dioptimalkan, walaupun kita kehilangan dua gelandang ya di 45 menit kedua, Welber dan juga Caviatur yang digantikan Vigo Dennis dan juga Tony Firmansyah, tetapi siapapun yang bermain pastinya harus sudah siap. Ya gimana caranya ketika ada kesempatan uji coba, apalagi uji coba mahal menghadapi tim-tim kuat dari Asia dan dunia, pemain-pemain tersebut mendapatkan kesempatan. Jadi ini aspek yang sangat mahal, momen yang sangat mahal buat timnas Indonesia sebelum menghadapi kualifikasi Piala Asia. Pertanyaannya, dengan performa timnas kita yang bagus dan di bawah naungan Coach Indra Safri udah ada 4 trofi untuk timnas Indonesia, apakah bisa dibilang Coach Indra Safri itu salah satu pelatih terbaik saat ini atau bahkan mungkin sepanjang masa? Silakan Mas Sabto. Kalau bicara trofi, ya jelas kita bicara pelatih terbaik karena bisa tadi Noe bilang ada 4 trofi berbeda. U19 2 kali, U20 dan juga U22. Ya jadi ini jelas pelatih yang spesialis, tapi mungkin untuk kelas usia ya. Kita harus uji lagi apakah sistem dan skema dan juga pemilihan pemain yang dilakukan oleh Indra Safri apakah bisa untuk diadopsi di tim senior. Itu kan masih menjadi pertanyaan banyak ya. Ada yang ingin Indra Safri menunjukkan itu berdasarkan trofi-trofi yang didapat gitu. Cuman kalau kita bicara permainan ya mungkin kita melihat beberapa pelatih ya banyak juga yang bisa bilang the best ya. Ya kalau orang-orang zaman dulu ya mungkin bilang Poganik lah, Polosin lah. Saya bahkan Alfred Riedel. Alfred Riedel di eranya itu juga bisa dibilang salah satu yang terbaik. Lalu habis itu ada yang bilang Luis Milla juga salah satu pelatih yang bisa memainkan salah satu permainan terbaik. Lalu terakhir ya Sintayong ya. Kalau dari sisi permainan ya mungkin saya melihat Luis Milla dan Sintayong dari sisi permainan ya, itu pelatih terbaik kita. Cuman kalau lagi-lagi kita bicara trofi, dan ya kita tetap harus angkat jempol lah. Dengan Indra Safri ditambah terakhir SEA Games kan. SEA Games 2023 kemarin. Iya, itu kan udah menjadi kelas kelas umur juga ya, karena batasannya U23 juga. Jadi dia memang punya ramuan khusus lah untuk menangani tim-tim seperti itu. Dia punya keputusan-keputusan pribadi yang selalu diakui oleh asisten pelatihnya yang di luar mereka tahu gitu. Misalnya untuk pergantian pemain gitu. Berkaca di SEA Games waktu dia memasukkan Tovani. Betul. Padahal itu nama tidak disodorkan oleh asisten dia, Bima Sakti, Kurniawan pada waktu itu nyodorin pemain-pemain lain. Enggak, saya mau Tovani. Dia menjadi pencetak gol. Ketika lawan Vietnam menjadi gol penentu. Yang anak-anak atau Bima Sakti dan juga Kurniawan, wah kita nggak kepikiran nih, tapi Indra Safri bisa melihat itu. Lalu memindahkan Welber Jardim menjadi DMF. Itu salah satu kunci kenapa kita akhirnya bisa menjadi juara di turnamen U19 kemarin. Karena ketika dia tampil di situ, dia memberikan dimensi yang berbeda ya. Betul. Dari sisi permainan, ketenangan, forward pass atau bola-bola progresif ke depan, itu yang tidak dimiliki dengan sempurna oleh Vigo Dennis dan juga Tony Firmansyah. Betul. Ya, agak sedikit berbeda gitu. Nah, itu kan keputusan-keputusan juga yang diambil oleh Indra Safri. Jadi, untuk cakupan usia U19 sampai U23, ya Indra Safri bisa dibilang one of the best. Kalau mungkin yang the best ya, yang dimiliki oleh Indonesia. Sepakat berarti ya, one of the best dengan perolehan 4 trofi. Sepakat lah, kalau bicara satu dekade terakhir yang banyak ngasih trofi buat timnas Indonesia walaupun tim kelompok umur, ya Indra Safri 4 kali, luar biasa. Memang kalau bicara apa yang dilakukan Indra Safri dengan ini kan Indra Safri memang kalau secara permainan bukan yang terbaik dibandingkan Luis Milla, Sintayong atau Alfred Riedel ya.
ataupun bahkan Peter White dulu. Tetapi bagaimana Indra Shafri bisa membawa tim muda Indonesia ini selalu berbicara banyak. Kan kalau bicaranya lawan-lawan tim kelompok umur tuh biasanya kan lawannya Vietnam, Malaysia, Thailand. Tapi banyak yang suka mengatakan, ini kalau Indra Shafri ketemu Thailand atau Vietnam, ini pelatih Thailand atau Vietnam cium tangan nih. Saking Indra Shafri punya magis tersendiri. Ya magisnya itu bukan magis yang aneh-aneh, tetapi memang bagaimana keputusan-keputusan Indra Shafri ini tuh out of the blue. Yang akhirnya bisa memberikan sesuatu yang luar biasa, warna berbeda untuk tim nasional kelompok umur. Dan hasilnya ya 4 kali kita bisa ngalahin Thailand 2 kali dari tahun 2023, 2024 di kelompok umur. U23 dan U19 itu prestasi yang SEA Games ya, waktu SEA Games ya Mas ya. Itu sesuatu yang dulu jarang banget kita lakukan. Ketemu Thailand tuh dulu kita kaki udah pada gemeteran. Sekarang kayaknya udah siap aja pasti kita menang kok. Gitu ya kehebatan dari Coach Indra Shafri. Angkat topi buat pelatih asal Padang tersebut. Kita angkat topi ya, dan tentunya kita akan kawal terus perjuangan timnas kita di kelompok umur juga nanti di bulan September ya Mas Alto dan Labib untuk U20 kualifikasinya nanti yang akan diadakan di China tahun 2025. Kualifikasinya di sini. Kualifikasi ke sini untuk AFF ya maksudnya? Yap. Untuk pertandingannya nanti akan di China tahun 2025. Mas Alto terima kasih banyak. Sama-sama Noe. Labib terima kasih. Sama-sama Noe, Mas Alto. Nah teman Nalar semua jangan lupa nih untuk selalu tinggalkan komentar kalian dan kasih pendapat kalian. Karena kita bacain juga ya Mas Alto dan Labib. Kita selalu baca pendapat-pendapat dari teman Nalar di kolom komentar. Biar kita bisa brainstorming juga di sini. Jadi kita behind the scene juga baca-bacain komentar kalian juga. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channelnya Nalar TV. Saya Nola Sisterina, Mas Sabto Haryo, dan juga Labib Sadat. Pamit undur diri. Sampai jumpa.